Tentunya tidak ada seorang pun yang berkeinginan atau punya cita-cita, karena kan 9 bulan hamil itu pasti yang dipikirkan anaknya alhamdulillah insya Allah bagus seperti itu ya. Tapi ternyata bagaimanapun anak ini ada hikmahnya ya. Dia kita ajari, tapi dari orang tua dulu. Orang tua bisa nerima, orang tua juga mau belajar, mau memahami anaknya seperti itu. Tentu dengan bahasa anak-anak ya, bisa dimengerti. Kemudian baru kalau memang sambil jalan ya kan, sambil jalan anak-anak dilibatkan atau diajak, dan terutama orang tua memberi contoh. Saya berpikir apalagi saya diberi kemudahan Allah untuk sembuh seperti itu, akhirnya saya berpikir ini saatnya ya mengembalikan semua yang saya bisa untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network bersama saya Vika Ayu. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Dr. Sawitri Retno Hadiati, Dr. MQHC. Beliau merupakan pendiri Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus dan juga penerima Kartini Award, serta penerima sosok paling berpengaruh di Jawa Timur versi Tribuners. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sawitri. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu Sawitri sudah berkenan hadir di Harian Surya. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan kami. Ya, Bu, ini saya mau berbincang dengan Ibu tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana sih Bu cara orang tua ya Bu yang memandang situasi jikalau misalkan memiliki anak berkebutuhan khusus? Tentunya tidak ada seorang pun yang berkeinginan atau punya cita-cita, karena kan 9 bulan hamil itu pasti yang dipikirkan anaknya alhamdulillah insya Allah bagus seperti itu ya. Tapi ternyata berkebutuhan khusus pasti kaget kan, pasti kaget, tidak bisa menerima, atau mungkin pada waktu hamil sudah diberitahu oleh dokternya, bisa jadi kan seperti itu ya, ada masalah dalam kehamilannya seperti itu, atau pas lahir bisa juga ya, atau dalam perjalanan seperti seumpama umumnya kan anak autis ya, lebih dari 18 bulan biasanya ketahuan seperti itu ya, seperti itu. Jadi pastinya orang tua itu kaget, dan akhirnya selama ini yang paling banyak itu mencari sebab mereka. Kenapa ya kok bisa seperti ini, ada yang salah apa seperti itu. Jadi ribut dengan mencari sebab ya, dan juga tidak hanya mencari sebab, karena masyarakat juga menyalahkan ya kan, orang tua, mertua terutama biasanya ya, kalau orang tua mungkin bisa nerima seperti itu ya, mertua, suami dan sebagainya gitu, atau saudara kandung ada, saudara kandung rumah, adik ini kok apa mah enggak seperti pada anak umumnya. Iya, kalau diajak ngomong itu enggak bisa mah gitu, enggak enak gitu seperti itu. Nah, berarti sebetulnya ini Bu, ABK itu bisa terdeteksi sejak dini ya Bu ya? Diharapkan seperti itu ya, karena semakin dini kan insya Allah penanganan itu kan insya Allah lebih bagus ya. Ada masa emas bagaimanapun kan, walaupun tidak ada kata terlambat seperti itu. Berarti ini Bu, ketika orang tua saat misalkan dokter ya Bu saat itu mendiagnosa gitu ya Bu ya, anak Ibu sepertinya ada kemungkinan ABK, itu sebaiknya orang tua bagaimana Bu ya, kayak langsung Bu harus menerimanya begitu ya? Iya, proses menerima itu kan naik turun ya Mbak ya, naik turun, kadang-kadang juga tergantung tetangga atau temannya sudah mulai masuk sekolah, aku kok belum bisa seperti itu. Tetangga sudah bisa jalan, anaknya aku belum bisa. Kadang-kadang atau
tetangga sudah yang sebayanya dia sudah lari-lari, sudah ini anaknya nggak bisa apa-apa, kadang-kadang masyarakat tuh menjudge, oh ya nggak pernah diajari, atau anaknya itu kadang nyomot seenaknya sendiri gitu ya, bukan karena ini kan bukan anak nakal ya kan, seperti itu. Lalu ini Bu, ketika dinyatakan anak tersebut adalah ABK, bagaimana seharusnya untuk mengambil sikap pertama kali? Mengambil sikap pertama kali ya balik tadi sebetulnya penerimaan, dan ini adalah yang terbaik. Ya kan, maksudnya yang terbaik itu kita ya bahwa sebetulnya setiap terjadi proses perembuahan itu kan pasti sperma banyak gitu ya, sel telurnya 1, kalau memang kembar bisa 2 dan sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas kan pasti berebut ini, kompetisi gitu kan, untuk mendapatkan sel telur, untuk bisa bertemu dengan sel telur. Jadi pasti yang masuk, yang bisa terjadi pembuahan itu kan pasti yang terbaik ya kan. Jadi sebaiknya orang tua menerima dan juga merasa ini adalah yang terbaik dari Allah gitu ya, bahwa bagaimanapun anak ini ada hikmahnya. Ya, dia kita ajari, tapi dari orang tua dulu. Orang tua bisa nerima, orang tua juga mau belajar, mau memahami anaknya seperti itu. Dan apa ya Bu, saya tidak bisa membayangkan ya Bu ya, karena tidak mengalami. Tapi jikalau hal tersebut terjadi ya Bu, boleh mungkin pertama proses penerimaan ini kan sulit ya Bu. Terus menyalahkan Tuhan tuh kayak sebenarnya boleh nggak Bu kayak gitu awalnya? Ya tentu saja di mana agama apapun kan pasti nggak boleh ya menyalahkan Tuhan gitu ya, kayak nggak terima gitu kan, nggak terima gitu. Percuma ada beberapa orang tua yang percuma Bu, saya sholat seperti ini, bapaknya ternyata meninggal, dan ternyata anak yang saya kandung ini ternyata ABK gitu loh. Jadi saya mendapat ujian yang bertubi-tubi seperti itu ya, seperti itu. Ya, memang tidak mudah memang. Ya. Nah, lalu berarti Bu, bagaimana ya Bu koordinasi antara ayah dan ibu ya Bu ya untuk menghadapi situasi tersebut? Ya, sebaiknya tidak hanya ayah dan ibu, tapi paling tidak serumah, keluarga serumah itu satu kata, ya satu aturan gitu ya. Mamanya seumpama anak ini alergi terhadap makanan tertentu seperti itu. Nah, itu berarti nggak bisa mamanya ibu melarang ya, karena ibu mendengarkan dari advis dokter, ternyata suami membolehkan atau siapa gitu yang membolehkan. Jadi ya puasa dulu semua, nggak boleh makanan yang memang tidak boleh anak tersebut. Boleh tapi pas anak itu tidur atau anak itu pas pergi seperti itu. Jadi memang perlu satu kata, satu aturan. Berarti tidak hanya ayah dan ibu, tapi juga kayak misalnya ini saudara kandung. Ya, atau yang mengasuh, mungkin saja yang mengasuh orang tua kerja yang mengasuh lain rumah gitu ya, mamanya anak dititipkan ya, seperti itu. Jadi intinya siapapun yang mengasuh anak tersebut satu kata. Kemudian apa Bu ya fase terberat sampai akhirnya bisa menerima keadaan tersebut? Ya, sebetulnya kalau menuju ke penerimaan itu kan ada namanya dabda ya kan, denial, anger, bargaining, depresi, baru penerimaan, acceptance ya. Jadi denial menolak ya kan, anger marah sama Allah seperti itu ya, bargaining nimbang-nimbang kira-kira kadang-kadang up and down gitu. Depresi ya itu tadi yang paling berat memang depresi ya, tapi umumnya kan kalau kita dikasih ujian itu biasanya kan kalau kita paling dalam, paling berat itu sebentar lagi biasanya kan ada. Jadi setelah kabut, hujan deras, insya Allah sebentar lagi ada pelangi seperti itu ya. Tentu katanya kan Allah itu kan Bu memberikan ujian kepada manusia, tapi tidak akan sampai manusia tersebut tidak bisa menghadapinya kan. Iya, jadi kan memang ada ujian itu sesuai dengan kemampuannya, dan pasti ada ujian, pasti ada solusi sebetulnya di dalam keluarga tersebut, pasti ada solusi, cuman kita aware atau tidak seperti itu. Iya betul. Lalu bagaimana ini Bu cara berdamai untuk anggota keluarga yang lain? Cara berdamai. Ya, cara berdamai jadi ya paling
ya kita harus mengetahui, memahami anak tersebut, ya kan. Satu, menerima, terus kedua memahami anak tersebut sebetulnya apa yang dia inginkan. Kadang-kadang anak-anak itu kan mamanya marah, tantrum itu karena dia tidak bisa berkomunikasi, betul, seperti Bu. itu ya. Jadi dia mau apa gitu ya. Ya, dan orang tua mau belajar. Kalau kan nggak bisa ya, jadi seperti kalau kita naik pesawat gitu kan, pasti yang diajari tentang keselamatan itu kan orang tuanya dulu, selamatkan diri dulu pakai masker gitu ya, terus baru anaknya dikasih masker kalau ada terjadi sesuatu seperti itu. Nah kemudian ini Bu, apa prioritas dalam merawat ABK itu sendiri? Kalau prioritas itu yang utama berarti orang tua. Ya kan, orang tua dulu pasti. Karena kalau ini kita bilang bahasa Surabayanya itu kan orang tua harus belajar nerimo, ya kan, belajar nerimo anaknya. Nerimo ing pandum gitu. Ya, dan kondisi apapun orang tua itu nyetrum ke anak, ya kan. Kondisi orang tua itu nyetrum sehingga kalau orang tua itu mau menerima, mau belajar, mau mengapresiasi anak ini, ya menghargai anak ini apapun kondisinya. Oh ya, kita cari lebihnya di mana atau kita kenalkan ya dengan banyak. Tapi ya memang nggak bisa berganti-ganti, maksudnya satu dulu, mamanya 3 sampai 6 bulan. Oh ya, dilihat responnya anaknya, baru setelah itu ganti. Oh kalau nggak cocok ya ganti lagi gitu kan, seperti itu. Jadi dikenalkan seperti itu. Lalu bagaimana ya Bu, cara orang tua tuh tahu Bu, maksudnya anak ini tuh sukanya ini misal gitu, diarahkannya tuh bagaimana? Oke. Kalau sukanya ini kan biasanya ABK itu sebetulnya umumnya kan kegiatannya monoton ya, itu saja umumnya, secara umum loh ini ya, karena ABK itu kan pasti custom ya, individual gitu. Jadi kita lihat senangannya apa, biarpun capek dia tetap mengerjakan. Nah seperti itu. Kadang-kadang hal sederhana ya, seperti ada mamanya ada anak itu suka main ya, menggambar gitu ya. Jadi kita punya ide, kira orang tua yang perlu kreatif, kira-kira gambarannya ini akan mau dijadikan apa gitu, bagaimana cara mempercantiknya atau menambahinya gitu ya. Bukan orang tua menambahi di gambaran itu, bukan, tapi seumpama ditempelkan ditambahi seperti ditaruh di muk, seperti itu dicetak dan sebagainya, seperti itu. Berarti sebenarnya anak-anak ABK ini Bu, maksudnya juga potensial ya Bu ya, punya bakat sendiri begitu ya Bu ya. Setiap orang kan sebetulnya siapapun kan nggak ada, kalau kita bilang seperti perilaku sehat sakit, nggak ada orang yang sakit 100% dan juga nggak ada orang yang sehat 100%. Seperti disabilitas ini ya, ini dianggap disabilitas ya, nggak ada orang yang disabel semua gitu kan, nggak ada orang yang able semua gitu. Jadi ya pasti ada dan khas biasanya. Jadi kita melihat seperti gambarannya anak itu kelihatan, oh ini pasti gambarannya anak ini, karena khas gitu ya. Ya Bu. Lalu ini Bu ya, kalau dikaitkan dengan sekarang Ramadan gitu ya Bu, bagaimana cara mengenalkan misal puasa kepada anak ABK dan juga berdoa dan sholat gitu, seperti apa? Ya, kalau puasa, sholat ya dan zakat, itu kan ibadah yang ritual ya kan, maksudnya yang dikerjakan. Tapi sebetulnya yang paling utama adalah ibadah yang yang hakiki, maksudnya mengenal Tuhan, mengenal penciptaannya, seperti itu, mengenal bahwa kita perlu. Berarti dari hal yang basic dulu. Ya, kita itu apa sih sebetulnya tugasnya? Ya tentu dengan bahasa anak-anak bisa dimengerti. Kemudian baru kalau memang sambil jalan ya kan, sambil jalan anak-anak dilibatkan atau diajak, dan terutama orang tua memberi contoh. Oh iya betul. Kalau orang tuanya tidak puasa ya, maksudnya anaknya susah ya Bu untuk mengikuti. Iya pasti. Kalau ini Bu, kalau berdoa dan salat itu? Sama. Jadi ya intinya kan sebetulnya seperti
International Classification of Functioning, jadi of Disability and Health, itu kan sebetulnya yang utama adalah bagaimana anak itu berpartisipasi dan bagaimana anak itu aktif. Jadi berpartisipasi itu anak itu terlibat atau dilibatkan dan anak bisa aktif, apapun aktif dalam arti luas ya, seperti itu. Jadi ya silakan. Kadang-kadang kalau ini ngomong punya anak autis, sholatnya anak autis kan kadang nggak bisa diem gitu ya. Udah udah gitu. Dengan caranya dia kita coba. Ada orang tua yang bercerita, anakku tuh Bu kalau sholat itu pas takbiratul ihram itu kan lama ya, ngentat-ngentut Bu. Lah masa saya ajak lagi wudhu gitu kan, habis waktunya. Jadi ya sudah saya biarkan. Oh ternyata itu merupakan stres, dia berdiri lama ini stres loh buat dia, yang dia biasanya aktif dan sebagainya. Jadi dia ekspresi kan, perilaku anak itu adalah cara dia berkomunikasi. Ya sudah, akhirnya dengan berlangsungnya waktu lama-lama ngentutnya bisa hilang. Seperti itu. Berarti kayak nggak usah dipaksakan kayak sesuai kayak sholat pada umumnya gitu ya Bu ya. Maksudnya Allah pun kayak maha tahu gitu ya Bu ya. Intinya ya apa ya Mbak, intinya disesuaikan dengan kondisi anak, terus kemudian diajak setahap demi setahap lebih baik. Karena kalau umpamanya diajak saja ya diberitahu paling tidak, kenapa kamu harus melakukan ini, gitu, perlu melakukan ini karena ini alasannya, terus kemudian diajak sama-sama, terus dilatihkan yang lebih sulit mamanya seperti itu. Nah, kemudian ini Bu, dalam kondisi seperti apa ABK diajak untuk beribadah? Ya, kondisi seperti apa ya, kondisi real sehari-hari ya. Jadi mamanya kalau sahur ya anak dibangunkan seperti itu untuk diajak sahur gitu ya. Mamanya nanti ternyata dia jam 9 lapar gitu. Ya udah makan ya, nanti puasa lagi seperti itu. Iya, kayak dulu ibu saya juga nggak memaksakan Bu, kayak belajarnya tuh jam 9, jam 12 gitu. Kalau ini misalnya sholat tarawih itu boleh juga nggak Bu diajak misal? Nggak apa-apa, selama kan juga kita juga perlu ini ya, kita tidak bisa mamanya anaknya suka lari-lari ya, sementara diajarkan dulu gitu ya, paling tidak anak, atau diberi mainan supaya dia mainan kesukaannya supaya dia bisa tidak mengganggu seperti itu. Kita kan juga kadang takut, nggak kita sendiri was-was kadang-kadang, loh anakku di mana nggak bisa sholat dengan tenang kalau anak-anak kecil ya suka lari-lari. Iya seperti itu. Nah, masih terkait dengan ibadah Bu, bagaimana cara paling sederhana mengajarkan anak ABK itu untuk beribadah? Ya, beribadah itu kan sebetulnya hubungannya kan ke Tuhan ya, hablum minallah, hablum minanas. Sebetulnya kan bisa ke atas juga bisa ke sesama manusia. Jadi ya yang penting orang tua mencontohkan bagaimana hubungannya, ya mungkin baca Quran. Banyak loh anak ABK itu yang dia suka membaca Quran itu, dia membaca 10 juz itu nggak mau tidur kalau belum 10 juz. Berarti sudah mulainya dari Al-Quran ya Bu, enggak dari Iqra dulu? Tergantung ya, maksudnya ini kan cerita bahwa di binaan kami ada yang suka begitu ya baca. Jadi kan beberapa anak ya, nggak mesti juga, beberapa anak itu kan rigid gitu ya, kaku gitu ya, jadi dia mamanya dibilang 10 juz sama mamanya, mamanya pas pandemi kemarin, daripada kemana sekolah nggak bisa dan sebagainya, sudah diajari, anaknya sudah bisa dan sudah lancar, tapi mungkin bacaannya kurang karena sesuai dengan artikulasinya dan sebagainya. Jadi 10 juz dia nggak berhenti, nggak mau tidur kalau belum sampai 10 juz. Jadi macam-macam Mbak. Bisa hatam langsung ya Bu berarti? 3 hari gitu ya. Langsung. Luar biasa ya. Nah, kemudian ini Bu, Ibu kan tadi saya sebutkan pendiri Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Itu bagaimana ini Bu ceritanya Ibu bisa mendirikan yayasan tersebut? Iya, jadi memang kita ini baru ngeh itu kalau kita merasakan sebetulnya ya sepatu yang sama. Betul, gitu ya. Entah kita, entah saudara, pokoknya yang dekat dengan kita mengalami hal yang sama, itu baru
kita ngeh. Jadi memang ini perlunya sosialisasi ya. Jadi saya dulu mendirikan ya sebenarnya nggak pengen mendirikan yayasan, pengennya dulu cuman komunitas gitu aja ya, karena anak saya waktu itu saya melihat anak saya yang ragil itu ada masalah yang gitu. paling kecil ya Bu? Yang paling kecil ya kan ada masalah, terus ya dianggap bodoh dan dianggap pengganggu seperti itu. Jadi saya melihat ternyata ada ya anak yang demikian gitu, yang berbeda gitu. Terus kemudian saya sendiri sakit sehingga saya itu di luar itu ya, maksudnya saya sendiri sakit dan alhamdulillah saya sembuh gitu kan, sehingga saya berpikir ya saya merasa punya anak seperti ini tuh buat saya, yang waktu itu saya masih dosen ya kan, saya tinggal telepon teman-teman gitu kan, untuk kalau ada masalah dengan anak saya, mau konsultasi, mau apa itu dengan lebih mudah gitu kan. Jadi saya berpikir, ya kalau saya lebih mudah aja dan anak saya ternyata juga learning disability, maksudnya IQ juga masih bagus gitu ya. Itu aja saya masih bingung. Maksudnya kadang-kadang masih merasakan roller coasternya, naik turunnya itu kan, penerimaan tadi yang kadang-kadang, aduh kok gini ya, gitu ya, seperti itu. Jadi saya berpikir, apalagi saya diberi kemudahan Allah untuk sembuh seperti itu, akhirnya saya berpikir ini saatnya ya mengembalikan semua yang saya bisa untuk mereka, seperti itu. Berarti awalnya dari komunitas ya Bu, inginnya bukan yayasan? Iya, waktu itu hanya sama-sama teman-teman SMP waktu itu kan, teman-teman pengajian, kita bikin acara seperti itu. Terus teman saya yang notaris datang, udah ini bikin yayasan. Apa sih Pak yayasan itu? Saya bilang gitu. Kita hanya ingin berbagi gitu ya. Terus akhirnya ya ternyata ada gunanya untuk jadi yayasan itu karena lebih legal ya. Legal, betul. Ya insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sawitri. Tribuners, yang bisa saya simpulkan dari bincang-bincang kita pada hari ini, saya dengan Bu Sawitri, bahwa sebetulnya itu apa ya Bu ya, yang dibutuhkan orang tua jika memiliki anak berkebutuhan khusus itu adalah penerimaan ya Bu ya. Tentu tidak mudah, semua ada roller coasternya, tapi itu semua merupakan apa ya Bu ya, pemberian dari Tuhan, dan sebaiknya kayak harus diterima dengan baik. Dan apa ya Bu, setiap anak tuh spesial dan punya bakat. Dan kemudian untuk kaitannya dengan cara sholat, berdoa, itu anak-anak ABK itu juga semangat kok ya Bu ya, diajak untuk berpuasa dan bisa dikenalkan dengan ibadah gitu ya Bu ya. Bisa. Mereka itu sama seperti anak-anak lainnya ya Bu ya. Baik Tribuners, sekian diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Sawitri. Sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.